Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih ya dengan Airin. Langsung aja di video kali ini Airin bakal share bagaimana cara membuat roti sobek dengan menggunakan metode all in one ya. Ini teksturnya lembut banget ya, dan dia itu gampang cara buatnya ya. Ini bisa dijadikan sebagai ide usaha, bisa dijadikan sebagai cemilan untuk keluarga ya. Oke, penasaran bagaimana cara Airin membuatnya? Silakan teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Airin, silakan di-subscribe dulu sayangnya untuk berlangganan gratis. Dan teman-teman juga bisa menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tentunya dengan video terbaru dari Airin. Dan untuk resep detailnya sayangnya silakan langsung bisa lihat di kolom deskripsi ya, karena di situ Airin sudah tulis semuanya ya. Oke, sayang tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja bagaimana cara membuatnya ya, dan apa aja bahan-bahannya. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya sayang. Di situ ada 250 gram tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 1 sendok teh permipan, dan 50 gram margarin, sejumput garam, dan di situ Airin pakai susu UHT 100 ml ya. Seperti tadi Airin bilang di awal bahwa di sini kita pakai metode all in one. Jadi semua bahannya kita masukin sayang ya, kecuali nanti untuk susu UHT-nya kita kasihnya secara bertahap ya. Karena di sini Airin seneng banget gitu loh ya pakai metode all in one, karena dia itu adonannya lebih cepet kali saja gitu ya. Nah, ini kemudian nanti kita uleni pakai mixer ya. Teman-teman juga bisa ulenin pakai tangan. Ya, tapi pegel ya sayang ya. Jadi pakai mixer itu jauh lebih cepat aja kalisnya gitu ya. Tapi ada penontonnya Airin ya yang komen gitu. Kalau Mbak Airin boleh dong pakai tangan gitu ngulennya gitu ya. Oke, nanti insya Allah sayangnya di video selanjutnya Airin bakal share bagaimana cara mengulen adonan pakai tangan gitu ya. Oke, ini kita mixer ya selama kurang lebih 10 menit sampai adonannya itu benar-benar kalis elastis ya. Dan di sini kita pakai kecepatannya dari rendah dulu sayang ya, udah gitu sedang baru ke yang tinggi ya. Ini adonannya udah mulai menyatu ya. Ini sekali lagi kita mixer sampai kurang lebih 10 menit ya. Karena untuk suksesnya dalam membuat roti dan donat itu adonannya harus benar-benar kalis elastis sayangnya. Jadi biar gampang bentuknya, biar kita juga mendapat white ringnya yang cantik ya. Nah, dia udah mulai setengah kalis ya. Nah, ini dia udah mulai kalis ya. Ini sekali lagi kita mixer sampai kurang lebih 10 menitan ya, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan mixer teman-teman ya, karena lain mixer lain juga kecepatannya sayang ya. Nah, dia udah mulai halus untuk adonannya, dia udah mulai mengkilat ya. Tuh, kalau udah 10 menit ya, kemudian sekarang kita matikan untuk mixernya ya, lalu kita bersihkan di gagang mixernya, kemudian kita ambil sedikit adonan. Kalau kita lebarkan tipis seperti ini dan dia tidak gampang sobek, berarti adonannya itu udah benar-benar kalis elastis ya. Kemudian ini kita diamkan ya selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya, agar adonannya itu nanti rileks ya. Kemudian nanti kita bagi untuk adonannya ya. Nah, setelah kurang lebih 15 menit ya, sekarang waktunya kita tinju untuk adonannya. Kemudian kita rapikan pakai spatula ya, biar udara yang terperangkap dalam adonannya itu keluar gitu sayang ya.
Nah, kemudian di sini Airin persiapkan minyak sayang ya, sedikit aja. Kemudian di sini Airin pakai kertas nasi, Airin olesi pakai minyak ya, sedikit aja, tipis-tipis aja gitu sayang ya. Dan waktunya sekarang kita bagi untuk adonannya ya. Oke, di sini pastikan teman-teman itu membagi adonan itu pakai timbangan sayangnya. Jadi ditimbang jadi biar rata gitu untuk adonannya ya. Jadi dia itu sama besarnya gitu ya. Pastikan teman-teman punya timbangan karena kalau pengen nge-baking itu yang pertama dipersiapkan itu adalah timbangan ya. Dan di sini Airin untuk masing-masing adonannya itu Airin pakai berat 40 gram ya. Teman-teman juga bisa pakai 30 atau 35 gram ya. Untuk berat adonan tergantung selera pada teman-teman ya. Karena di sini Airin pinginnya yang jumbo-jumbo gitu sayang ya. Jadi pakai ukurannya gede juga gitu ya. Nah, setelah Airin timbang semuanya, sekarang waktunya kita bulat-bulatin. Dan di sini Airin pakai loyang ya berukuran 22 x 22 cm. Dan loyangnya udah Airin olesin pakai sedikit margarin ya, diolesin tipis-tipis saja gitu sayangnya biar nanti untuk rotinya itu gampang keluar gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai kertas baking ya untuk mengalasi loyangnya, tapi di sini Airin nggak pakai ya. Nah, ini kita bulet-buletin untuk adonannya ya, langsung aja kita tata ke dalam loyang. Ya, kita buletin untuk semuanya. Pastikan untuk permukaannya itu halus sayang ya. Jadi biar nanti hasil rotinya itu cantik ya. Nah, seperti ini. Tuh, cara bulet-buletinnya gampang sayang ya. Jadi pastikan untuk bawahnya juga itu terkunci gitu ya. Lanjut setelah kita bulet-buletin seperti ini ya, dan kita udah tata ke dalam loyang. Sekarang waktunya kita pipihkan sayangnya, jadi jangan terlalu ditekan sayangnya, jadi nekannya pelan-pelan aja. Nah, setelah kita tekan pipihkan gitu semuanya, sekarang waktunya kita tutup dan kita biarkan selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit ini udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian sekarang waktunya kita ini ya, kita kasih topping gitu ya. Di sini Airin olesin pakai susu UHT ya. Kemudian Airin taburi sama wijen gitu ya. Untuk topping silakan tergantung pada selera teman-teman ya. Teman-teman pengen pakai keju silahkan, pengen pakai jinten atau habatus sauda juga silahkan ya. Bisa juga pakai misi sayang ya. Pokoknya untuk topping tergantung selera teman-teman. Nah, setelah kita kasih topping ya semuanya, sekarang waktunya kita oven. Di sini Airin pakai oven listrik ya dengan api atas bawah ya. Dengan suhu 150 derajat Celcius, dan ini kita oven selama kurang lebih 15 menit sayang ya, dan Airin taruh di rak bawah ya. Ini kita. Nah, setelah 15 menit kurang lebih ya, roti kita udah matang. Dan ini Airin langsung keluarin dari oven dan langsung Airin olesin dengan margarin ya. Pastikan teman-teman mengolesnya dengan rata ya. Jadi biar hasilnya itu cantik, dia itu moist dan dia itu kinclong ya.
Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Airin, silahkan di subscribe dulu sayang ya untuk berlangganan gratis. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Airin. Ya, tuh. Setelah kita olesin rata seperti ini pakai margarin, sekarang waktunya kita keluarin dari loyang. Dan ini hasilnya dia cantik banget sayang ya. Sekarang waktunya kita lihat untuk teksturnya. Nah, dari potongannya aja sayang ya, dia udah lembut banget ya. Dan dia ini benar-benar lembut. Tuh, ya dia moist. Ini untuk ketahanannya bisa sampai 3 hari. Pastikan teman-teman menyimpannya di wadah kedap udara. Ini cocok banget dijadikan sebagai ide usaha, dijadikan sebagai cemilan untuk keluarga, ya, dijadikan juga sebagai bekal untuk anak sekolahan juga bisa, ya. Dia lembut banget, tuh. Dia ditekan, dia balik lagi ke bentuk semula, ya. Oke, sayang segitu aja dah videonya Airin hari ini. Semoga bermanfaat dan apabila teman-teman suka dengan videonya Airin, silahkan di-like. Ya, kita ketemu tentunya di video selanjutnya. Oke sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.